Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari syarah Al-Arba'in Nawawiyah tentang 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang semua hadis-hadis tersebut memenuhi kriteria Jawami'ul Kalim, yaitu hadis-hadis yang singkat lafalnya tetapi mengandung makna yang dalam. Yang ke-42 hadis tersebut merupakan pokok utama dari hukum-hukum Islam. Maka barang siapa yang menguasai kandungan dari 42 hadis tersebut, maka insyaallah dia memahami Islam secara global ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas hadis yang ke-35 an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, wala tanajashu, dan janganlah kalian saling berbuat najas. Nanti akan kita bahas apa itu najas. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci, memusuhi. Wala tadabaru, janganlah kalian saling balik belakang. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i akhihi, janganlah salah seorang dari kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, namun jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yazlimuhu, maka jangan dia zalimi saudaranya tersebut. Wala yakhdhuluhu, jangan dia tinggalkan saudaranya tersebut tatkala saudaranya membutuhkannya. Wala yakdzibuhu, jangan dia berdusta atas namanya. Wala yahqiruhu, dan jangan dia merendahkannya. At-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadri thalatha marrat. Kemudian Nabi SAW berkata, takwa tempatnya di sini. Lantas Nabi mengisyaratkan kepada dadanya sebanyak 3 kali. Takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Biasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk jika dia merendahkan saudaranya sama muslim. Kullul muslim 'alal muslimi haram, maka setiap muslim haram atas muslim yang lainnya, yaitu damuhu wa maluhu irduhu. Jangan dia tumpahkan darah saudaranya, jangan dia ambil harta saudaranya tanpa hak, dan jangan dia jatuhkan harga diri saudaranya tanpa hak. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang cukup panjang yang menjelaskan tentang pentingnya tali ukhuwah dan menghilangkan segala sebab-sebab yang bisa meretakkan tali persaudaraan. Oleh karenanya terlalu banyak dalil dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah bersaudara. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ini adalah kaidah agung. Seorang mukmin adalah saudara bagi yang lainnya ya. Maka segala perkara yang bisa mendatangkan kekuatan tali persaudaraan maka disyariatkan, dan segala perkara yang bisa memutuskan tali persaudaraan maka diharamkan. Ini kaidah, semua perkara yang bisa menguatkan tali persaudaraan maka disyariatkan, dan semua perkara yang bisa memutuskan tali persaudaraan semuanya diharamkan. Oleh karenanya sampai ya Rasulullah SAW menyuruh kita menebarkan salam ya. Afsyus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Supaya apa? Supaya saling lebih mencintai. Rasulullah SAW memotivasi untuk murah senyum ya. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqu akhaka biwajhin talib. Janganlah kalian meremehkan kebaikan apapun meskipun hanya tersenyum tatkala bertemu dengan saudara. Kenapa? Karena itu bisa mempererat tali persaudaraan. Kemudian juga dalam hadis yang lain, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Rasulullah kasih pahala bagi orang yang mempererat tali persaudaraan. Kata Rasulullah SAW, tahadau tahabu.
Hendaknya kalian saling memberi hadiah, maka kalian saling mencintai. Ya. Bahkan kalian akan saling mencintai. Ya. Maka segala perkara yang bisa mengantarkan kepada persatuan disyariatkan. Dan sebaliknya semua perkara yang mengantarkan kepada perpecahan semuanya diharamkan. Ya. Yang diantaranya yang disebutkan dalam hadis ini, tidak boleh hasad, tidak boleh najas, tidak boleh membenci, saling membenci, tidak boleh saling balik belakang, ya, tidak boleh merendahkan yang lainnya, tidak boleh menghina yang lainnya, ya, dan semuanya, ya, Rasulullah sebutkan perkara-perkara yang bisa memutuskan tali persaudaraan maka diharamkan. Sampai seperti hadis yang sering kita dengar, kata Rasulullah SAW, "Idza kuntum salasa, fala yatanaja al-isnan duna thalith, fa inna dzalika yuhzinuhu." Jika kalian ada 3 orang, maka janganlah 2 orang berbisik-bisik, tidak mengajak berbicara orang yang ketiga, karena hal ini bisa menyedihkan orang yang ketiga. Kenapa bisa menyedihkannya? Bisa meretakkan tali persaudaraan. Ya. Ya. Maka ini diharamkan. Dalam Al-Quran banyak juga hal-hal yang dilarang, seperti Rasulullah SAW mengatakan, Allah mengatakan, "Wala yaktab ba'dukum ba'dha." Jangan saling menggibah satu dengan yang lainnya. Ya. "Wala tanabazu bil alqab." Jangan saling melemparkan gelar-gelar yang buruk. Ya. Ya, wala tajassasu, jangan tajassus, cari-cari kesalahan saudara, ya. Ini apa namanya? Inna ba'dadh dhanni itsm, ijtanibu katsiran minadh dhann, inna ba'dadh dhanni itsm, kata Allah, jauhilah kebanyakan persangkaan, sungguhnya sebagian persangkaan adalah dusta. Namun yang menyedihkan kita dapati di zaman sekarang dengan berbagai kondisi yang kita hadapi, dengan nuansa yang kita hadapi di negeri kita atau di tempat yang lainnya, maka kebanyakan ini dilanggar. Kebanyakan ini semua dilanggar. Jadilah kita saling hasad, jadilah kita saling membenci, jadilah kita saling ghibah, jadilah kita saling namimah, jadilah kita saling merendahkan, jadilah kita memberi gelar satu dengan yang lainnya. Yang semua itu gara-gara perkara dunia. Yang semua itu gara-gara perkara dunia. Ya. Sehingga kita melanggar seluruh larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan kali ini kita saling mengingatkan di antara kita, karena hidup kita cuma sebentar, tidak lama, ya, jangan sampai kita hidup dalam kondisi melanggar larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, ya. Larangan pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu. Tahasadu kalau bahasa Indonesia artinya jangan saling hasad menghasad, karena dari wazan timbangan tafa'ala. Tafa'ala itu menunjukkan saling terjadi perbuatan dari dua belah pihak. Maka kalau kita artikan janganlah saling hasad. Janganlah saling hasad, ya. Ya. Ini yang terjadi. Bukan berarti kalau yang satu hasad saja tidak mengapa, enggak, dua-duanya dilarang. Ya. Kita tidak boleh hasad sama sekali, apalagi kalau sampai saling hasad-hasadan. Ya. Rasulullah SAW mengatakan janganlah saling hasad, dan ini benar-benar melanggar aturan Islam, karena Rasulullah SAW menyuruh kita saling mencintai, bukan saling hasad. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar." Perumpamaan seorang mukmin yang satu dengan yang lainnya, ya, seperti dalam saling mencintai, dalam saling lembut di antara mereka, dalam saling mengasihi, seperti jasad yang satu. Jika satu terasa sakit, yang lain juga akan merasa sakit, bahkan tidak bisa tidur. Ini perumpamaan yang sangat indah yang mulai hilang dari kita di zaman sekarang ini. Kita malah menyakiti yang lainnya, yang satu tersakiti kita tidak merasa sakit. Ya, padahal Rasulullah SAW mengatakan perumpamaan kaum mukminin dalam saling mencintai, dalam saling menyayangi, dalam saling kelembutan seperti jasad yang satu. Rasulullah SAW juga mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai menghendaki kebaikan bagi saudaranya, kebaikan yang dia suka untuk dirinya. Jadi ini semua bertentangan dengan namanya hasad. Ya. Orang sudah hasad tidak saling mencintai, bahkan ingin keburukan bagi saudaranya. Kalau dia sakit sekalian mati kalau bisa, ya, seperti itu. Ya, bertentangan dengan syariat Islam.
Nah, hasad ada beberapa model ya, model-model hasad ya. Yang pertama, hasad yang haram. Hasad yang haram, hasad itu tamanni zawalin ni'mah anil ghair. Hasad secara bahasa artinya keinginan agar kenikmatan yang ada pada saudaranya hilang. Itu namanya apa? Hasad. Keinginan agar kenikmatan yang dirasakan oleh saudaranya itu hilang. Maka ini ada beberapa model. Yang pertama ya adalah ya karoha. Tidak suka kalau saudaranya mendapat anugerah kenikmatan. Yang kedua, ya ingin kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya dan pindah kepadanya. Yang ketiga, ya, ingin kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya meski tidak pindah kepadanya. Baik. Ini diantara bentuk hasad. Yang pertama, mujarradul karohah, kata Syekh Islam Taimiyah, hanya sekedar tidak suka saudara kita dapat kenikmatan, itu namanya apa? Hasad. Oh, berarti itu hasad. Itu tidak boleh. Ya. Kalau ini dipendam dalam hati dan dibiarkan bercokol di hati, maka dosa. Adapun jika seseorang timbul dalam hatinya tidak suka seorang dapat kenikmatan, ya, namun dia lawan, ya, maka dia tidak berdosa. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, la yakhlu jasadun min hasad. Tidak ada satu jasad pun yang bisa selamat daripada hasad. Siapapun orang pasti pernah terkena penyakit hasad. Siapapun dia. Tidak akan ada yang bisa selamat dari hasad. Walakin al-laim yubdi wal karim yukhfi. Tetapi orang yang buruk dia akan nampakkan hasadnya tersebut, adapun orang yang baik dia akan simpan hasadnya tersebut. Dia tidak biarkan, dia berusaha melawan. Tapi kalau seorang benci sama kenikmatan dirasakan oleh orang, kemudian dia biarkan, maka dia tanam, maka itulah dosa. Meskipun dia tidak mengungkapkannya. Misalnya dia hasad sama seorang tetangganya kaya. Tetangganya beli mobil baru, dia jengkel tiba-tiba, enggak tahu kenapa. Dilihat orang tetangganya mobil baru, dia jengkel. Dia hasad, ya. Dia jengkel dan dia tanam biarkan kejengkelan tersebut, dia tidak berusaha melawan kejengkelan tersebut, maka dia berdosa karena hasad adalah amalan hati. Jika dibiarkan, dipendam dalam hati, maka menjadi dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, dia ingin kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya dan pindah kepadanya, ya. Misalnya di kantor dia ingin saudaranya direktur misalnya, ya, ingin agar saudaranya itu mati biar dia yang jadi apa? Direktur. Jadi kenikmatan itu berpindah dari saudaranya kepada dia. Ini namanya hasad model nomor 2, ya. Misalnya dia hasad sama tetangga kok istrinya cantik, ya. Bilang kapan tetangga saya mati biar saya nikahi apa? Jandanya. Ya, ini contoh dia ingin nikmat pada saudaranya hilang dan berpindah kepada dirinya. Kalau dia buka toko, tetangganya buka toko, ya, tetangganya laris, dia ingin tokonya tersebut enggak laku biar orang-orang pada belanja sama dia. Itu namanya
hasad model kedua, ingin kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya dan pindah kepada dia. Yang ketiga, dia ingin kenikmatan tersebut hilang meskipun tidak pindah kepada dia. Dia ingin orang tersebut nasibnya sama seperti dia. Misalnya dia hasad sama tetangganya. Tetangganya kaya, dia ingin tetangganya miskin seperti dia miskin. Dia tidak ingin harta tetangganya pindah kepada dia, tapi dia ingin tetangganya miskin sama seperti dia. Saya tanya sama antum, mana lebih parah? Ini apa ini? Yang kedua apa yang ketiga? Hah? Yang kedua ingin nikmatnya pindah kepada dia. Yang ketiga enggak usah pindah apa-apa, yang penting dia sama seperti saya, sama-sama miskin. Mana yang lebih parah? Ini apa ini? Hah? Khilaf. Para ulama mengatakan yang paling parah itu yang ketiga. Yang paling parah yang ketiga, inilah hasadnya iblis. Hasadnya apa? Iblis. Iblis dia lihat Adam alaihissalam diberi kenikmatan di mana Allah ciptakan Allah ciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah berikan ilmu kepada Nabi Adam, Allah suruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, maka iblis cemburu, iblis hasad. Namun iblis tidak ingin Adam kenikmatan tersebut pindah kepada dia, tidak. Tetapi iblis ingin Adam itu nasibnya sama dengan dia, sama-sama di neraka jahanam. Tidak harus kenikmatan tersebut pindah kepada iblis. Yang penting nasib Adam sama dengan saya, sama-sama masuk neraka jahanam. Dan itu menunjukkan buruknya hati seseorang. Buruknya hati seorang itu dia nasibnya buruk, ingin orang lain buruk seperti dia. Sehingga sebagian orang mengatakan yang lebih parah adalah hasad yang ini. Jadi ingat, hasad adalah akhlaknya iblis, akhlaknya Yahudi, akhlaknya Qabil terhadap Habil. Ini adalah akhlak yang buruk, hasad. Menginginkan atau benci dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya. Taib, adapun hasad yang tidak haram, tadi jika muncul lantas dia lawan. Yang kedua, bahkan ada yang disebut dengan ghibtah. Al-ghibtah ini disebut juga hasad, tapi sebenarnya dia bahasanya ghibtah, yaitu cemburu atas nikmat yang ada pada orang lain namun tidak benci atas nikmat tersebut, tetapi ingin seperti dia, ingin seperti saudaranya dapat nikmat tersebut. Nah, ini ada dua hal, ada perkara dunia, nikmat-nikmat dunia, ada nikmat-nikmat akhirat. Maka ini terpuji, ini tercela. Taib, adapun hasad yang tidak haram seperti kita tadi singgung, jika muncul dalam hati lantas kita lawan, tidak kita biarkan. Karena sifat dasar manusia itu tidak ingin ada yang menyamainya, dia ingin dia yang spesial. Kalau ada yang mengunggulinya maka dia tidak suka. Itu sifat dasar manusia. Makanya kata Ibnu Taimiyah tadi, la yakhlu jasadun min hasad. Tidak ada satu jasad pun yang lepas daripada hasad. Kita semua pernah hasad, saya juga pernah hasad. Dan masing-masing orang hasad dengan yang sejenis dengan dia. Saya sering sampaikan, tukang beca hasad sama tukang beca, tukang jual nasi bebek hasad sama tukang jual nasi bebek, yang punya warung hasad sama yang punya warung, herbalis hasad sama herbalis, Kemudian ustadz hasad sama ustadz, pejabat hasad sama pejabat, seperti itu. DKM hasad sama
DKM yang lainnya. Sebenarnya itu masing-masing. Jadi mereka saling hasad yang sejenis. Kalau ada orang miskin, ya misalnya buka toko kecil di hadapan mall supermarket besar, dia tidak hasad kepada pemilik supermarket. Meskipun supermarket laris, dia kurang laris. Tapi dia hasad kalau ada yang buka toko kecil lagi di samping dia. Ternyata yang sana laris, dia tidak laris. Karena sama-sama senasib. Sama-sama punya toko kecil. Jadi orang hasad demikian. Hasad sama-sama yang sejenis. Jadi untuk mengatakan seorang tidak hasad sama sekali, sangat sulit. Ya. Tetapi kalau dia lawan tidak dia biarkan, maka dia tidak berusaha sama sekali. Tidak berusaha sama sekali. Bahkan yang terbaik kalau dia lawan dengan memuji orang tersebut. Memuji orang tersebut. Ya, misalnya kita tahu hati kita hasad sama orang lain. Maka bagaimana cara kita melawan hasad tersebut? Kita datangi orang tersebut. Kita puji dia, kita kasih hadiah sama dia, kita ngobrol sama dia, maka bisa jadi hasad kita hilang. Bahkan banyak hasad itu timbul karena kita tidak kenal. Tapi kalau kita sudah kenal, ngobrol sama dia, bincang-bincang, hasad itu bisa apa? Bisa hilang. Maka kita tahu diri kita, oh saya lagi hasad nih. Kenapa saya benci kalau dia ranking 1, saya ranking 7 misalnya. Kenapa saya benci? Sudah. Kenapa saya benci kalau dia ternyata bisa naik haji? Kenapa saya benci kalau dia bisa umrah? Kenapa saya benci kalau dia usahanya laris? Itu berarti hasad. Kenapa saya benci kalau dia ceramah yang hadir banyak, saya sedikit? Kenapa saya harus benci? Itu berarti apa? Hasad. Kenapa saya benci misalnya kok dia yang terus suruh dia jadi imam sementara saya jarang disuruh jadi imam? Itu berarti hasad. Siapa yang bisa selamat dari hasad? Tidak ada yang bisa selamat kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum manusia terjerumus dalam hasad. Tapi kalau dia lawan, dia tidak berusaha sama sekali, ya. Apalagi kalau sudah bicara di antara madu sama madu yang lainnya, sudah dia racun semuanya. Ya, sudah hasad di antara mereka sangat kuat. Baik, adapun ghibthah, ini istilah ghibthah. Terkadang Rasulullah ungkapkan dengan hasad, yaitu kita lihat nikmat yang ada pada orang lain, tapi kita enggak benci. Kita tetap ingin nikmat tersebut ada pada orang itu, tapi kita ingin seperti dia. Kita ingin seperti dia. Maka ini bukan hasad sama sekali. Dan itu tidak mengapa. Cuma terkadang yang kita lihat perkara dunia atau perkara akhirat. Kalau perkara dunia misalnya, kita lihat orang punya rumah mewah, kita tidak hasad, kita ingin dia bahagia, tapi kita ingin juga punya rumah mewah seperti dia. Maka seharusnya tidak usah demikian. Karena itu perkara tercela. Ngapain kita lomba-lombaan dalam apa? Perkara dunia, ya. Allah mengatakan alhaakumut takatsur, kalian telah terlalaikan dari sifat banyak-banyakan. Ya, ramai saya yang paling banyak, saya yang paling banyak, ya. Maka tidak usahlah. Kalau kita lihat orang punya sesuatu yang lebih mewah, nanti kita pingin seperti dia, ya. Kalau kita tidak seperti dia, akhirnya kita sengsara, ya. Maka orang yang hasad pada perkara-perkara dunia, meskipun dia tidak berdosa, tapi dia bisa jadi hilang dari dirinya qanaah. Qanaah dicabut. Makanya Allah mengatakan wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihim azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Kata Allah, janganlah kau berikan pandanganmu kepada kenikmatan yang kami berikan kepada mereka, zahratal hayatid dunya, yaitu mawar kehidupan dunia ini. Linaftinahum fi. Sungguhnya kenikmatan tersebut adalah fitnah bagi mereka, ya. Kita Allah gambarkan kenikmatan yang banyak di dunia ini seperti zahratil hayatid dunya, seperti daun, seperti bunga mawar. Bunga mawar itu memang indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun khadira." Dunia itu manis dan hijau, manis dan hijau. Manis kalau dirasakan, enak kalau dipandang. Tetapi Allah mengatakan zahratul hayatid dunya, seperti bunga mawar. Dan kita tahu bunga mawar itu indah, harum, tapi cepat layu. Cepat layu tidak? Cepat layu. Supaya kita ingat bahwa dunia ini hanya sebentar. Ngapain kita hasad sama orang? Ya, wala tamuddanna ainaik, jangan kalian lemparkan. Sudah lihat yang di depan kita aja, jangan lihat sana lagi, lihat sini lagi, ya. Lihat sana, ya. Jangan. Udah kita nikmati yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita lihat sana, lihat sini, maka kita sering pingin seperti itu, pingin seperti ini. Akhirnya kita tidak pernah qanaah, enggak pernah qanaah. Ya. Kita nikmati yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah berikan kita seperti yang Allah berikan kepada dia, belum tentu kita bisa, ya, menjalani nikmat tersebut. Karena nikmat itu ujian. Harta itu apa? Ujian. Belum lagi hisabnya sangat panjang. Maka ngapain Anda
berangan-angan punya harta yang banyak dan Anda akan repot nanti hisabnya pada hari kiamat. Yang sekarang saja yang kita miliki saja hisabnya sudah setengah mati, ya. Apalagi dengan kenikmatan dunia yang banyak. Saya kemarin bilang sama ibu-ibu ini kadang-kadang bergaul sama yang lainnya, lihat temannya punya tas mewah, pingin. Ya. Dia tidak hasad, tapi dia pingin punya tas mewah seperti itu. Nanti pulang sama suaminya, Mas itu tas bagus Mas. Akhirnya repot. Yang repot bukan ibu-ibunya saja, suaminya juga apa? Repot. Saya bilang sama ibu-ibu tidak punya tas mewah saja hisabnya sudah setengah mati. Apalagi kalau punya tas mewah. Enggak punya tas mewah aja ibu-ibu dihisab sudah setengah mati. Gimana sikap sama suami? Ya, benar atau tidak? Gimana ngurus anak-anak, benar atau tidak? Ya, gimana sikap terhadap medsos, benar atau tidak? Enggak punya tas mewah aja hisabnya sudah setengah mati, apalagi punya tas mewah. Maka tidak pantas kita hasad dalam perkara dunia, kiptok terhadap dunia, enggak perlu. Tapi kalau perkara akhirat, maka adanya dianjurkan. Makanya kata Rasulullah SAW, la hasada illa fisnatain, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Rajulun atahu Allahul ilm wa huwa yaqdi bihi wa yu'allimuhu, seorang yang diberi Allah ilmu kemudian dia mengajarkan ilmu tersebut dan dia memberi keputusan dengan ilmu tersebut. Wa rajulun atahu Allahul mal, yang kedua orang Allah berikan dia harta, wa huwa yusallituhu ala halakati fil haq, dan dia gunakan harta tersebut untuk di jalan kebenaran. Maka itulah orang-orang yang pantas untuk kita cemburui. Orang yang berilmu, ya, kata-katanya bijak, kalau memberi keputusan dengan kebijakan, nah, kita cemburui orang tersebut. Kita ingin seperti dia. Atau orang yang diberi harta dan ternyata dia gunakan hartanya untuk berinfak di jalan Allah, maka kita cemburu orang seperti itu. Adapun hasad dalam perkara dunia, meskipun kita tidak berdosa, ya, kalau kita tidak mengendaki hilangnya dari nikmat tersebut dari saudara kita, tapi tercela. Baik, hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang membantu kita untuk melawan hasad, ya. Kalau hasad muncul dalam diri kita, yang pertama kita harus tahu bahwasanya hasad adalah akhlak yang buruk. Hasad adalah akhlaknya iblis. Hasad adalah akhlaknya iblis, maka dikatakan dosa pertama terjadi di langit adalah karena hasad. Dosa pertama terjadi di langit adalah karena apa? Hasad. Hasadnya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka kalau kita punya sifat hasad, kita sedang, ya, terjebak pada sifat yang membuat nenek moyang kita keluar dari neraka, dari surga, ya, dari surga turun ke bumi gara-gara hasadnya musuhnya, yaitu hasadnya iblis, laknatullah alaih. Kemudian dosa yang pertama kali atas muka bumi terjadi juga karena hasad, yaitu Qabil membunuh Habil. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulanna." Ya, ceritakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam, ya, yang mereka berdua memberikan korban kepada Allah, yang satu diterima oleh Allah, yang satu tidak diterima. Yang tidak diterima marah, qala la aqtulanna, aku akan bunuh engkau. Dan akhirnya dia bunuh. Padahal itu saudara kandung. Maka dosa yang pertama kali terjadi di dunia juga gara-gara hasad, dosa pembunuhan di mana Qabil membunuh Habil, ya. Kemudian bahwasanya hasad itu mudah menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam hadis yang dhaif tapi maknanya benar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, iyyakum wal hasada fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulul an-nar al-hatab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hatilah kalian terhadap hasad, karena hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan kita, pahala-pahala kita dimakan sebagaimana api memakan kayu. Kita kalau bakar kayu, kemudian kita kasih bensin atau kasih apa, kita bakar, cepat sekali menyala dan api kayu tersebut cepat habis. Kira-kira demikian hasad menghabiskan pahala kita cepat sekali seperti api yang memakan kayu bakar, cepat sekali. Kenapa? Kalau orang sudah hasad, dia tidak akan kuat menahan dalam dirinya, maka dia mulai menggibah orang tersebut, dia merendahkan orang tersebut, bahkan dia bisa dengan gangguan secara fisik. Hasad itu mengantarkan kita mendolimi orang lain, ya. Dan kalau kita sudah mendolimi orang lain, berarti pahala kita dimakan sama orang tersebut. Pahala kita dimakan oleh orang tersebut. Maka kita tahu bahwasanya hasad sangat berbahaya. Kalau kita sering hasad, maka pahala solat kita bisa jadi habis, pahala puasa kita bisa jadi habis, pahala dakwah kita bisa jadi habis, pahala berbakti pada orang tua bisa jadi habis, gara-gara hasad yang kita pendam dan kita ungkapkan. Kemudian di antara hal yang membantu kita meninggalkan hasad, bahwasanya hasad adalah bentuk protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala.
Allah sudah membagi rizki yang Allah kehendaki. Kita protes, akan kita bilang, ya Allah, enggak pantas buat dia, buat saya lebih pantas. Ya. Apakah engkau lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Engkau berani protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Anda hasad, itulah bentuk protes terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kemudian juga kalau Anda diberi kenikmatan seperti yang diberikan kepada dia, belum tentu Anda bisa menjalankan. Belum tentu Anda bisa menjalankan. Kita lihat orang misalnya rumahnya kaya, mobilnya banyak. Subhanallah. Apakah kita bisa tetap beragama dengan baik kalau kita diberi kenikmatan seperti itu? Belum tentu bisa. Baru punya mobil satu saja sudah kesana kemari ya. Jalan-jalan terus ya. Akhirnya sholat berjamaah jarang, akhirnya begini, akhirnya begitu ya. Belum tentu kita bisa menjalani kenikmatan tersebut. Bayangkan kalau kita diberi kenikmatan rumah mewah, waduh belum tentu. Bisa jadi kita sombong, bisa jadi kita angkuh, bisa jadi kita pamer ya. Dan banyak penyakit yang mungkin tidak bisa kita hindari dari kenikmatan tersebut. Kita jangan hasad sama orang diberi jabatan yang tinggi. Belum tentu kita bisa menjalani jabatan tersebut dengan baik. Kalau kita enggak bisa jalani, hisabnya nanti hari kiamat mengerikan ya. Makanya kata Nabi SAW, la tas'alil imarah, jangan minta jabatan. Fa innahu khizyun yaumal qiyamah wa nadamah. Sungguhnya kalau kau tidak bisa menjalaninya, itu hanyalah kehinaan bagimu ya, dan penyesalan pada hari kiamat. Ngapain kita berangan-angan? Sudah, kalau perkara dunia belum tentu kita bisa menjalani seperti itu. Bahkan kita hasad, misalnya saya dai, saya hasad sama dai yang lain, dia pengikutnya banyak. Ngapain saya hasad seperti dia? Saya kalau jadi dia belum tentu saya bisa ikhlas. Banyak orang mengeluh-ngeluhkannya, bisa jadi sombong, angkuh, dan terkadang terungkap dari kata-kata karena terpukau dengan jumlah yang banyak, kesombongan muncul. Ya. Kepedean terlalu. Dan itu penyakit, dan itu terjadi. Maka tidak perlulah kita hasad sama orang ya, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita sudah pas ya. Kalau Allah berikan nikmat orang kepada kita, belum tentu kita bisa menjalannya dengan baik, belum tentu kita bisa mempertanggungjawabkannya kepada Allah dengan baik ya. Ya. Antum kira misalnya saya ingin seperti Ustaz Fulan, terkenal di mana-mana orang minta foto, emang enak seperti itu? Belum tentu antum ikhlas. Ya. Belum tentu antum tawadhu, terpedaya dengan itu semua. Betapa banyak orang kemudian gara-gara pengikutnya banyak dia terpedaya, gurur, dia merasa tinggi, dia merasa hebat, dia merendahkan orang lain, dia ngomong seenaknya. Kenapa dia terpedaya dengan pengikut yang banyak? Baik, di antara yang bisa membantu kita untuk meninggalkan diri kita daripada hasad. Ketahuilah kalau kita hasad, yang pertama kita zalimi diri kita sendiri. Yang pertama kita zalimi diri kita sendiri. Kenapa? Kita yang sedih terus. Ya. Ada seorang wanita kemudian duduk, tiba-tiba lihat wanita lebih cantik, dia hasad, terus dia sedih. Kenapa ente sedih? Ya kenapa dia hasad? Saudara kita kerja, kemudian ternyata tetangga kita kerja, kemudian nikmat Allah berikan. Setiap dia beli mobil baru, kita sakit hati. Dia tambah mobil lagi, kita tambah sakit hati lagi. Dia bangun pagar, rumahnya lebih digedein, kita sakit hati terus. Jadi yang kita zalimi sebenarnya siapa? Bukan dia. Jadi kita zalimi diri sendiri. Maka kalau orang hasad, yang dia zalimi apa? Dirinya sendiri. Ngapain ente menzalimi diri ente sendiri? Maka orang hasad seorang paling bahlul ya. Karena dia hasad, dia menzalimi dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya, agar kita bisa menghilangkan diri kita dari hasad. Percuma kita hasad. Kalau kita hasad tersebut, toh nikmat tersebut tidak akan pindah kepada kita. Misalnya ada seorang wanita hasad sama wanita cantik. Apa kalau dia hasad sama wanita cantik terus dia ngomong itu perempuan gini-gini, kemudian dia jadi cantik? Ya enggak. Tetap aja mukanya begitu-begitu aja. Kecantikannya tidak bisa berpindah. Kita hasad sama orang lebih alim daripada kita. Kita ngomong orang alim itu asal dia riya, dia sombong, dia angkuh. Apa kemudian kita jadi alim, dia jadi bodoh? Enggak juga. Jadi apa fungsinya kita hasad? Enggak ada natijahnya, enggak ada hasilnya. Hanya kurang kerjaan orang yang hasad. Intinya orang hasad itu orang yang tidak qanaah, yang tidak menerima, orang yang protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ghibthah ya, ingin seperti orang berhasil dalam akhirat, maka itu terpuji. Makanya kita baca sirah sahabat, kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca biografi para ulama agar kita terpacu ingin seperti mereka, dan itu terpuji. Wallahu a'lam bishawab. Setelah itu kata Nabi SAW, wala tanajashu. Najas secara bahasa Arab artinya ithar, yaitu provokasi. Maksudnya apa ini? Maksudnya sebagian ulama membawakan pada makna khusus, yaitu maksudnya dalam perdagangan. Jadi kalau
Si A menjual barang, kemudian dia sepakat dengan si B. Si C mau beliin. A dan B sepakat. Kata si A, B, nanti kamu pura-pura tawar ya, biar si C terprovokasi. Ini mobil harganya harusnya 100 juta, mau dijual jadi 200 juta. Gimana caranya? Si B datang akhir, pura-pura nawar. Berapa ini? 220. Aduh. 190 ya. Seakan-akan nilainya tinggi. Enggak bisa. Aduh, ini mobil bagus sekali, cuma uang saya enggak sampai 190 juta. Pokoknya diprovokasi sehingga C yang melihat dialog tersebut merasa ini mobil apa? Mahal. Sehingga akhirnya dia beli dengan harga 180 juta misalnya. Padahal mobil itu nilainya cuma 100 juta. Kenapa dia berani beli dengan mahal? Dia terprovokasi dengan si B. Ya, dengan si B. Ini namanya najas. Memprovokasi penjual agar membeli dengan harga yang lebih mahal. Ya. Kemudian contohnya juga pujian-pujian. Apa kalau kita memberi apa kalau pujian-pujian? Rekomendasi istilahnya apa? Apa istilah baru itu bahasa milenial apa? Memberi apa? Hah? Apa? Testimoni ya. Testimoni yang palsu. Testimoni yang bohong. Oh ini barang Masya Allah bagus. Bohong ya. Orang terprovokasi melihat testimoni tersebut. Padahal testimoni sudah diatur sebelumnya. Maka ini juga termasuk apa? Najas. Ya. Termasuk najas iklan-iklan palsu. Iklan sampo. Dengan sampo ini rambut menjadi apa? Memang sebelum pakai sampo rambutnya sudah bagus. Kemudian pakai ini, oh sejak pakai sampo ini bohong semua isinya, bohong. Ini semua najas. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Oleh karenanya, jangan sampai seorang melakukan demikian kepada saudaranya, ya akhirnya saudaranya terpedaya. Kalau dia tahu bahwasanya hanyalah penipuan, maka dia bisa marah kepada saudaranya tersebut. Dia marah kepada si A, dia marah kepada si B. Ternyata ini sudah diatur sebelumnya, ya sudah kong kali kong untuk bisa menipu si C. Kalau C tahu maka dia akan marah. Kalau dia tidak tahu maka dia terzalimi dan ini hukumnya haram. Itu namanya najas. Kemudian kata Nabi SAW, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Semua sebab-sebab kebencian makanya kita hindarkan. Semua sebab-sebab saling mencintai maka kita pupuk ya. Kalau ada saudara saling benci maka kita berusaha mendamaikan ya. Nabi SAW mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian yang lebih baik daripada salat, daripada puasa, daripada sedekah? Apa itu Rasulullah lebih baik daripada salat, puasa, sedekah? Kata Rasulullah SAW, islahu dzatil bain, itu mendamaikan di antara dua orang yang bertikai. Kalau orang saling benci kita jangan tanamkan kebencian, kita redakan, kita redakan. Jangan kita membuat dia semakin benci kepada saudara. Jangan kalian saling membenci. Justru Islam mengajarkan untuk saling mencintai. Kemudian kata Nabi SAW, wala tadabaru, jangan saling membelakangi, yaitu saling boykot, saling menghajar. Dan ini hukumnya haram. Kalau lebih daripada 3 hari maka dosa. Kata Nabi SAW, la yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salas. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, mereka bertemu, fayuridu hadza wa yuridu hadza. Yang satu membelok kanan, yang satu belok kiri. Rasulullah SAW melarang hal ini. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, yang terbaik di antara keduanya yang pertama kali mengucapkan salam. Enggak boleh kita saling memboikot. Ketemu kawan, kemudian dia belok kanan, kita belok kiri. Dia ke utara, kita ke selatan. Dia ke timur, kita ke barat. Enggak mau ketemu. Begitu ketemu langsung masuk cari pintu lain. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Kita Islam saling bersaudara. Kalau ada yang tidak cocok kita bisa saling diskusi. Kita bisa saling diskusi. Adapun kita saling menjauh, saling melengos, maka ini tidak dibenarkan. Makanya kata Nabi SAW, yang terbaik di antara keduanya yang pertama kali mengucapkan salam. Ya. Jadi mengalah, melawan egonya, melawan gangguan iblis, gangguan syaitan yang ingin memecah, mengadu domba di antara kaum muslimin, maka dengan hebatnya, meskipun itu orang tidak suka sama dia, dia ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ingin semua pertikaian ini selesai pada hari tersebut. Ini orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengalahkan egonya demi persatuan kaum muslimin. Kemudian kata Nabi SAW, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan salah seorang menjual di atas penjualan saudaranya. Maksudnya bagaimana? Kita kembali A, B dan C. Si A menjual barang kepada si B. A menjual barang kepada si B. Misalnya jual mobil harganya 300 juta. Si B bilang saya beli, oh ya saya boleh pakai 3 hari. Boleh. Kalau pakai 3 hari cek-cek, kalau enggak baik ya kembalikan. Ya, khiyar, dikasih khiyar pilihan selama
3 hari. Kemudian datang si C kepada si B, B, kamu beli mobil dari siapa? Dari si A, berapa? 300 juta. Udah beli sama saya aja, saya 250. Akhirnya si B membatalkan. Nah, ini enggak boleh seperti ini. Tanpa ada sebab yang syar'i. Kemudian padahal itu harga 300 harga yang normal, harga yang wajar. Cuma si A kebetulan si C mungkin dia lagi butuh uang, dia jual lebih murah 250 juta. Padahal 300 bukan penipuan, harga yang normal. Maka dengan masuknya si C, akhirnya si A dibatalkan penjualannya, si B kembalikan, saya minta kembali uang. Kenapa itu si C jual 250 juta, akhirnya ribut. Ya, ini enggak boleh. Namanya menjual di atas penjualan orang lain. Atau penjualan sudah selesai, sudah beli mobil 300 juta, sudah selesai, sudah mungkin ganti nama segera, datang si C, kamu beli di mana? Di A berapa? 300. Oh, mahal sekali. Kalau sama saya 250 juta, kemudian dia balik, dia ngamuk-ngamuk meskipun tidak bisa dibatalkan, tapi dia benci kepada si A. Akhirnya terjadi kebencian dan keributan gara-gara si C. Maka kita harus cerdas juga, kalau percuma dia sudah terlanjur beli, kalau ternyata itu harga normal, ngapain kita masuk bikin keributan antara si A dengan si C, si B. Ini tidak diperbolehkan. Rasulullah melarang, jangan menjual di atas penjualan orang lain. Ya. Demikian juga dalam hadis riwayat yang jangan menawar di atas penawaran orang lain. Kalau seorang saudara kita sudah nawar barang dan sudah cocok mau beli, jangan kita masuk di tengah-tengah. Adapun kalau memang dibuka bebas, kamu berapa enggak namanya, baik muzayadah namanya, silakan dilelang. Tapi kalau si A ingin beli kepada si B, sudah jelas pertemuan, sudah siap-siap mau bayar, kita masuk, ini kita tawar lebih murah, kita tawar lebih mahal, akhirnya batal, ini tidak boleh. Ini menimbulkan apa? Permusuhan. Menimbulkan permusuhan. Ya. Zaman dahulu kala ya, saya pernah mau beli rumah. Ini zaman dahulu kala ya. Saya pernah mau beli rumah di suatu kota. Harganya murah ya. Kemudian sudah terjadi pembicaraan, sudah siap bayar. Dan saya sangat senang waktu itu, saya masih sekolah, masih kuliah, dan saya enggak punya uang dan ada yang mau belikan waktu itu. Saya senang karena ada yang mau belikan, karena saya enggak punya uang. Intinya saya mau beli, sudah siap bayar, tiba-tiba ada orang lain yang masuk. Nawar lebih tinggi sedikit aja. Entah 5 juta, entah 7 juta, entah 10 juta, saya lupa. Tawar dia, namanya penjual pingin yang lebih mahal. Maka saya ingatkan sama orang tersebut, ya akhi, kan saya sudah tawar di luar, ini sudah mau jadi jual beli, kenapa kau masuk? Dia bilang, enggak lah, saya waktu itu belum ustaz ya. Kemudian dia bilang, saya juga keperluan ini buat kakak saya, buat ini saya, dengan alasan banyak. Akhirnya dia yang beli, saya enggak jadi punya rumah. Dan itu perkara yang menyedihkan ya. Perkara yang menyedihkan. Akhirnya saya tetap tinggal di rumah kecil, cuma 3x4, harusnya pindah ke rumah yang mungkin 150 meter persegi, tetap bertahan pada yang 3x4, gara-gara si brengsek ini. Qadarullah, waktu itu istri saya menangis ya. Saya bilang, sayang, enggak usah menangis. Ini rumah kecil buat kita. Allah kasih ganti yang lebih besar nanti insyaallah. Ini 150 meter apa kecil, enggak cocok buat kita. Ya. Masalahnya apa? Masalahnya gratisan masalahnya. Akhirnya subhanallah. Ya sudahlah, akhirnya dibeli sama orang dan seterusnya. Subhanallah. Saya juga manusia. Bagaimanapun hal itu tetap saya ingat. Sampai sekarang pengajian ini saya masih ingat, saya ceritakan sama antum. Meskipun saya baik sama orang tersebut datang ke rumah, nginap di rumah, ngobrol seakan-akan tidak punya salah sama sekali. Tapi ya sudahlah. Maksud saya, itu sesuatu yang bisa membuat orang marah dan jengkel, bisa benci. Karena sudah mau jadi, kemudian dia ganggu. Ini enggak boleh membeli di atas pembelian orang lain, menjual di atas penjualan orang lain. Sampai kata Rasulullah SAW, wala yakhtibu rajul akhibati akhihi. Jangan seorang melamar di atas lamaran saudaranya. Kalau si A melamar akhwat, kemudian sudah ada kecenderungan, sudah ngobrol pertemuan di antara calon mertua sama calon-calon besan, mulai bicara kapan pernikahannya, mulai bicara tentang maharnya, kemudian si B ngelamar juga, ya Allah. Tiba-tiba si B ngelamar bawa mobil Mercedes di depan rumah parkir. Ya, namanya perempuan zaman sekarang bisa berubah ya. Si A tadi cuma bawa motor ya, repot. Zaman sekarang tidak ada cinta buta, si akhwat bisa bedakan motor dengan Mercedes ya. Sudah tidak buta lagi. Akhirnya si A dibatalin nikah sama si B dan itu musibah. Akhirnya si A dan si B bertikai
lama dan itu terjadi. Saya punya kawan seperti itu. Ya. Dia ngelamar, sudah ngobrol, udah bawa oleh-oleh dari kampung. Tahu-tahu yang satu masuk, ya yang satu udah kerja. Zaman itu gaji sudah berapa juta, ini kerja belum. Akhirnya ini ditolak. Sampai sekarang bermusuhan. Padahal teman dekat. Jadi ini semua dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena manusia itu lemah. Kalau disakiti belum tentu dia bisa memaafkan. Manusia itu lemah. Kalau disakiti belum tentu. Maka kita jangan menyakiti dia. Akhirnya permusuhan kita berkepanjangan. Kemudian kata Nabi SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Inilah sebabnya kenapa semua dilarang. Karena semua yang dilarang tadi membuat seorang tidak bersaudara. Hasad, dengki, musuhan, memboikot, najas, kemudian tadi menjual di atas penjualan orang lain dan seterusnya. Maka ini berlawanan dengan persaudaraan. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara bagi yang lainnya. La yadhlimu, jangan dia zalimi. Jangan dia zalimi. Zalim apapun jangan dia lakukan. Seorang berusaha meninggal dalam kondisi tidak berbuat zalim sama sekali. Dia punya dosa antara dengan Allah, insyaallah Allah ampuni kalau dia minta ampun. Tapi kalau dia punya dosa sama orang lain, musibah pada hari kiamat kelak. Dia akan diadili oleh Allah, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhdhuluhu, dan jangan dia tinggalkan. Tinggalkan maksudnya saudaranya lagi butuhkan, dia tinggalkan. Ya, dalam satu kondisi saudara kita butuh bantuan kita, justru kita tinggalkan. Ini enggak benar. Ini bukan bukti bahwasanya Anda bukan seorang muslim yang sejati. Seorang muslim yang sejati kalau saudaranya lagi membutuhkan dan dia mampu untuk membantu, harusnya dia bantu. Tidak selamanya saudara kita butuh bantuan kita. Sesekali dia terpuruk, sesekali dia terjatuh. Kalau kita mampu, kenapa kita tinggalkan dia? Kalau kita mampu dan mungkin terjangkau, kita bisa mampu bantu, maka jangan kita tinggalkan. Itu bukti dia adalah saudara kita. Wala yakdzibu, dan jangan dia mendustainya, membohonginya, atau jangan berusaha atas namanya. Wala yahqiruhu, dan jangan merendahkannya. At-taqwa hahuna, kata Nabi, takwa itu tempatnya di hati. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhul muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk jika dia merendahkan saudaranya sama muslim. Kenapa kita harus merendahkan saudara kita sama muslim? Ya. Kalau kita merendahkan saudara kita sama muslim, apakah kita lebih baik daripada dia? Tidak ada dalil yang menunjukkan saya lebih baik daripada antum, enggak ada dalilnya. Yang orang bisa lihat sekarang barometer sesuatu yang zahir. Ya, saya ustaz. Ya, saya ke masjid. Ya, saya kasih ceramah. Ya. Tapi apakah saya lebih baik daripada antum? Belum tentu. Karena penilaian bukan pada yang zahir saja, penilaian pada batin. Belum tentu saya lebih ikhlas daripada antum, belum tentu saya lebih bertakwa daripada antum. Ya. Makanya jangan kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita hanya bisa menilai yang zahir. Yang zahir ini pun belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum salat, antum haji, antum umrah, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Si fulan mungkin tidak salat, si fulan mungkin tidak haji. Bisa jadi amal hatinya lebih baik. Bisa jadi dia tidak pernah hasad sama orang lain. Bisa jadi dia selalu husnudzon kepada orang lain. Bisa jadi ada amalan yang antum tidak lihat. Bisa jadi ternyata dia sangat sayang kepada istrinya. Dia sangat perhatian sama anak-anaknya. Luar biasa itu pahala. Bisa jadi ternyata dia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ternyata dia sering bersilaturahmi. Ternyata dia perhatian sama tetangganya. Kita enggak tahu. Yang kita tahu, saya ke masjid, dia enggak ke masjid. Saya ngaji, dia enggak ngaji. Terus ente kalau ngaji, dia enggak ngaji. Ente lebih baik daripada dia, belum tentu. Terus apa alasan Anda untuk merendahkan dia di hadapan Anda? Bisa jadi dia melakukan maksiat, Anda lihat dia melakukan maksiat, tapi ternyata dia punya amalan-amalan lain yang luar biasa yang Anda tidak ketahui. Ya. Oleh karenanya yang jadi barometer kebaikan di sisi Allah adalah takwa. Takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah yang paling apa? Bertakwa. Nah, kita tidak bisa menilai tersebut. Tidak ada alat kemudian kita pasang sidik jari, oh Ustaz Firanda takwanya levelnya 6,5. Ente coba. Tet 2. Wah, ente memang ente. Itu enggak apa kita hina dia karena kita sudah. Tapi mana ada alat seperti itu? Enggak ada alat yang kata pencet takwa ente sekian levelnya. Dia levelnya enggak ada. Terus apa alasan Anda untuk merendahkan dia? Apa alasan Anda merendahkan dia? Kalau merendahkan dia karena duniawi, oh, saya ganteng dia jelek, akhi, Allah tidak melihat ganteng dan jelek. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak lihat rupa kalian, Allah tidak lihat kepada paras kalian, yang Allah lihat amalan kalian, Allah lihat iman kalian, Allah lihat hati kalian. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Ala adulukum ala tanzuru ila imra'atin min ahli jannah. Maukah kalian melihat kepada seorang wanita penghuni surga? Hadhil mar'atu sauda. Inilah perempuan berkulit hitam penghuni surga. Kata Ibnu Abbas.
Yang mungkin orang merendahkan dia, orang tidak menganggap dia. Ternyata dia penghuni surga. Wanita hitam, siapa yang tertarik kepada dia? Mungkin budak, siapa yang tertarik kepada dia? Tapi dia ternyata penghuni surga. Maka Ibnu Abbas ceritakan bagaimana dia bersabar, pernah datang kepada Nabi SAW dan dia milih bersabar di hadapan Nabi SAW. Yang mungkin orang lain tidak tahu, dia punya amalan luar biasa, yaitu sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kemudian perempuan saya cantik kemudian merendahkan. Ente cantik, sebentar lagi peot ya. Dan peot masuk dalam kuburan dimakan sama ulat-ulat, kemudian akhirnya dihisap. Hisap wanita cantik tidak sama dengan hisap wanita wajahnya seadanya. Wanita cantik mungkin hisapnya panjang, menggoda banyak orang, beria, sombong dan angkuh. Hati-hati. Ya. Ente punya tas harganya mahal, kemudian menjadikan Anda merendahkan orang. Apa itu tas murahan dipakai terus? Itu kemudian Anda merasa kalau Anda sudah pakai tas Hermes yang harganya 1 miliar, Anda kemudian naik level di sisi Allah. Enggak, bisa jadi tas Hermes itu menjatuhkan Anda sejatuh-jatuhnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa? Oleh karena jangan pernah merendahkan orang lain. Kita enggak tahu dia lebih baik dari kita atau kita yang lebih baik dari dia. Kalaupun kita tahu kita lebih baik, kita enggak boleh merendahkan. Apalagi kita enggak tahu. Saya ulangi. Kalaupun kita tahu ternyata ada alat untuk mengukur level iman kita, ternyata iman kita lebih baik daripada orang lain, itu pun tidak boleh kita menghina dia. Apalagi kita tidak tahu bagaimana level iman kita. Kedudukan Anda sebagai ustaz, kedudukan Anda sebagai dai, kedudukan Anda sebagai donatur, belum tentu Anda lebih baik daripada orang yang Anda bantu. Belum tentu Anda lebih baik daripada orang yang Anda dakwahi. Maka Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna, takwa tempatnya di hati. Kenapa? Karena kebanyakan orang kalau sudah merendahkan orang lain, dia pasti hatinya sombong, dan sombong itu dosa besar. Makanya Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan, mengejek kaum yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek, dan kata ahli tafsir kenyataannya demikian. Kebanyakan yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Kenapa? Karena yang mengejek tidaklah dia mengejek kecuali ada penyakit hatinya, sombong, ujub, kiber, bangga dan yang lainnya. Itu dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi, al-kibriya'u izari wal azamatu ridai faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftuhu finnar. Kesombonganku adalah sarungku, keagungan adalah selendangku. Barang siapa coba-coba ikut punya sombong, aku akan lemparkan dalam neraka jahanam. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarrah. Kenapa dia merendahkan orang lain? Pasti karena kesombongan dalam hatinya. Dia mengejek orang lain karena pasti kesombongan. Makanya kalau seorang mengejek biasanya dia lebih buruk daripada yang diejek. Oleh karenanya hadirin, hati-hati jangan sampai seorang merendahkan orang lain. Kata sebuah perkataan indah dari Ibnu Daqiq, dia berkata, bagaimana Anda merendahkan seorang muslim? Muslim ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking dimuliakannya, maka Allah kirim nabi untuk mendakwahinya. Allah kirim nabi untuk mendakwahi muslimin. Allah turunkan Al-Qur'an agar muslimin dapat hidayah. Allah perhatian sama dia. Terus Anda datang merendahkannya sementara Allah memuliakannya. Bukankah seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah? Ka'bah saja orang agungkan, seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah. Kemudian Anda merendahkannya. Bagaimana merendahkannya sementara dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Jangan rendahkan dia. Karenanya jangan suka. Kalau ada selain kita protes, ada kita bantah, enggak ada masalah, tidak perlu kita merendahkan. Kita enggak tahu level kita atau dia lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Seorang muslim haram bagi muslim yang lain, jangan sampai ditumpahkan darahnya, jangan sampai dia ambil hartanya, dan jangan sampai dia menjatuhkan harga dirinya. Ini semua haram. Sebagaimana kita tahu haram kita menumpahkan darah orang lain, haram kita memukul orang yang sampai berdarah, kita zalimi badannya, haram. Haram kita ambil harta orang lain, tidak boleh kita gunakan harta orang kecuali dengan seizinnya. Apalagi kita mencurinya, kita merampasnya, ini tidak boleh. Demikian juga harga diri tidak boleh kita menjatuhkannya ya dengan sengaja tanpa hak, maka ini semua tidak diperbolehkan. Demikian para hadirin hadirat yang sedikit yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bissawab.
dari Surabaya. Pertama Surabaya itu peserta pengajian itu 90% itu orang-orang tua. Tapi di sini saya sangat terjun, aku juga sangat bangga 90% orang muda. Di Surabaya kenapa orang tua? Saya termasuk karena sudah pensiun. Oh, gitu. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, itu ada istilah dengki, kasar dan dengki itu Sama tuh. kalau berbeda, mungkin bisa memberikan perbedaannya. Yang kedua, dosa itu bisa disebabkan karena dari diri kita sendiri dan dari godaan setan. Mungkin Ustaz bisa menyampaikan macam apa bagaimana kita membedakan antara dosa yang karena dari diri kita sendiri, nafsu, dan dari setan. Dan apakah kemungkinan dosa yang dari diri kita sendiri itu lebih berat daripada dosa yang karena setan karena ada faktor luar? Mohon maaf kalau terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah dengki sama dengan hasad? Dengki, ya mungkin saya kurang ahli bahasa Indonesia ya. Tapi mungkin dengki itu maknanya. Intinya hasad itu jengkel kalau orang dapat kenikmatan, itu namanya hasad. Anda jengkel berarti Anda sedang apa? Hasad. Apalagi kalau Anda ingin nikmatnya hilang, berarti hasad level 2. Anda ingin nikmat tersebut hilang, pindah sama Anda ya, dan seterusnya. Tapi intinya kalau makna dengki adalah tidak suka orang lain dapat kenikmatan, tidak suka orang lain diberi kelebihan, itulah berarti hasad ya. Saya belum lihat di kamus bahasa Indonesia dengki artinya apa, tapi kemungkinan itu artinya apa? Hasad ya. Yang kedua mengenai dosa, iya benar dosa disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal ya. Internal karena inna nafsa la ammaratun bisu, bahwasanya jiwa itu menyuruh kepada perkara yang buruk ya. Makanya di antara khutbatul hajah wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada keburukan jiwa-jiwa kami, karena jiwa itu terkadang mengajak kepada keburukan. Seorang bisa berbuat maksiat karena faktor internal, karena jiwanya yang kotor, jiwanya yang buruk ya, dan bisa juga karena faktor eksternal, karena godaan iblis, godaan bisikan syaitan, rayuan syaitan, akhirnya dia terjebak ya. Dua-duanya sangat mungkin terjadi. Bagaimana kita bisa membedakan karena ini dari jiwa kita atau dari syaitan? Sangat sulit kita bedakan ya. Intinya kalau kita terjerumus dalam dosa bisa jadi karena jiwa kita yang buruk atau kita digoda oleh syaitan ya. Karena syaitan tahu jiwa buruk, maka syaitan membisikkan jiwa kita yang buruk tersebut. Seorang tidak dinilai dari mana dia terjerumus, apa karena dirinya atau dari syaitan. Yang dinilai dari kepada dosa apa dia terjerumus. Kalau dosanya besar maka dia dosa besar, kalau dosa kecil maka dosa kecil. Jadi jangan terlalu pedulikan saya bermaksiat gara-gara buruknya diri saya atau dari syaitan, karena syaitan tidak pernah meninggalkan kita. Syaitan selalu menggoda kita. Bahkan dalam salat pun syaitan datang menggoda kita, apalagi di luar salatnya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Apakah termasuk keuntungan ketika kita punya kendaraan mobil misalnya, tapi kita memiliki Tapi kita apa? Kita punya mobil. Apakah keuntungan ketika kita punya mobil, tapi kita milih naik angkot-angkot yang istilah yang panggung, lawan jenis. Suaranya sebentar, agak jauh dikit suaranya, coba. Halo. Ya. Apakah termasuk keuntungan ketika kita punya kendaraan mobil, tapi kita memilih naik angkutan umum yang ada istilah sama kita, karena kita khawatir di kendaraan umum karena kita takut biayanya lebih mahal atau jalannya menghabiskan waktu juga. Jadi kalau kita naik angkutan umum istilah
Apakah kufur nikmat atau pelit maksudnya? Ya kita ya. Jadi di usaha di kantor itu kecil seperti biasa atau beberapa orang. Tapi tentu perlu ada jarak. Kenapa? Agak jauh. Di usaha di kantor. Agak jauh. Ah. Usaha di kantor ada. Heeh. Tapi tertutup dari luar yang kelihatan. Jadi kalau misalnya kita sholat, kadang-kadang apa masuk. Nah kalau kita sholat wajib, apakah kita keluar? Bagaimana kalau sholat wajib? Bagaimana kalau kita sholat sunnah? Atau kalau kita lagi zikir? Apakah kita lagi sendiri terus apa masuk sholat? Apakah kita harus keluar atau tetap melanjutkan kita? Tidak ada kesempatan dari luar di dalam seperti apa? Seorang ya, kalau diberi kenikmatan maka hendaknya dia mensyukuri nikmat tersebut, dia gunakan pada hal yang bermanfaat. Ya. Rasulullah SAW pernah melihat seorang pakai baju yang buruk. Rasulullah bertanya, hal atakallahu ni'am, apakah Allah berikan kepada engkau nikmat-nikmat? Kata dia, na'am ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, idza atakallahu ni'mah falyura asaruha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, jika Allah berikan engkau kenikmatan maka terlihatkan atau perlihatkanlah dampak dari kenikmatan tersebut. Artinya kalau kita punya uang, kita pakai baju yang bagus, bukan baju yang buat kita sombong dan angkuh. Ya, tapi baju yang wajar yang menunjukkan kita dapat kenikmatan. Ya, tapi jangan yang berlebihan. Allah mengatakan wala tusrifu, jangan berlebihan. Kita punya uang, kita beli mobil yang mewah. Kalau memang kita punya uang, tidak ada masalah kita beli yang mewah, nyaman, menunjukkan Allah kasih kita. Baik, bukan untuk sombong, bukan untuk apa? Angkuh, bukan untuk pamer. Memang kita butuh dengan mobil tersebut. Ya, ini tidak jadi masalah. Ya. Tetapi adapun kalau kita kufur nikmat itu, kita dapat nikmat, tapi kita nampakkan seakan-akan kita susah. Ya, seakan-akan kita apa? Susah. Kufur nikmat itu kalau orang tanya, kerjanya kita selalu mengeluh. Itu namanya kita kufur nikmat. Ada datang gimana? Aduh, saya sulit. Waduh, pekerjaan susah. Padahal kita nyaman, rezeki lancar. Tapi kita ungkapkan sama orang seakan-akan kita susah terus. Itu namanya kufur nikmat. Ya. Adapun misalnya seorang punya mobil, kemudian dia naik angkot untuk penghematan. Selama itu masuk akal, penghematan yang masuk akal, enggak ada masalah. Ini kalau saya naik ini mahal, akhirnya. Tapi kalau sampai pada derajat pelit, maka tidak boleh. Ya. Punya mobil taruh di depan rumah aja, tiap hari naik angkot. Padahal kita punya uang untuk beli bensin, untuk naik mobil. Tapi kalau memang kita ada keperluan, kita masing-masing tahu tentang kemampuan kita. Kalau ternyata kalau kita naik bensin terus, naik mobil beli bensin tiap hari dengan bayar supir, akhirnya kita nggak mampu gaji, ya jangan dipaksa. Tapi kalau kita mampu, ngapain kita naik angkot? Lebih nyaman naik mobil, nikmati mobil tersebut misalnya. Jadi saya tidak bisa beri hukum umum, masing-masing mengenal kemampuannya sendiri-sendiri. Intinya hidup itu dinikmati tapi jangan boros, itu aja. Hidup itu dinikmati, ya. Jangan boros. Jangan kita kumpulin duit tidak kita nikmati, kita pelit, akhirnya orang pelit itu hidupnya seperti orang miskin, hisapnya orang kaya. Itu repotnya di situ. Masing-masing tahu tentang dirinya, ya. Nah, kalau sudah pelit, terkadang repot istri kita kena dampaknya, anak-anak kita kena dampaknya. Ya. Ada orang kecelakaan, istrinya kecelakaan. Begitu kecelakaan, telepon, sayang abi atau papi saya celaka. Yang pertama ditanya, mobilnya bagaimana? Subhanallah. Itu kenyataan itu. Yang ditanya mobilnya bagaimana? Kita punya uang, ngapain kita hidup susah-susah? Pingin makan enak, makan aja. Kecuali kita nggak punya uang, bolehlah kita perhitungan. Kalau kita punya uang, ngapain hidup apa? Susah-susah. Nikmati. Ya. Nah, mumpung kita masih bisa menikmati. Baik, yang kedua, kalau memang dalam suatu ruangan laki-laki perempuan saja, maka tidak boleh kita berkhalwat. Ya. Tapi kalau ada orang ketiga, orang keempat, nggak ada masalah. Tapi kalau kita tahu cuma berdua saja sholat, ya kita cari waktu yang pas di mana ada jemaah yang lain. Jangan berdua-duaan. Saya orang yang tidak suka memuji teman secara langsung, hanya dalam hati saja. Dengan alasan saya tidak ingin teman saya menjadi sombong. Apakah itu salah Ustaz? Apakah akan membuat hasad? Ya kita tahu, dan Rasulullah SAW ya memang melarang seorang memuji di depan saudaranya, ya. Karena tadi bisa jadi riya, dia bisa jadi angkuh, dia bisa jadi sombong. Dan kita tahu kondisi kawan kita. Kita tahu, kalau kita tahu imannya lemah, kalau kita ngomong dia jadi sombong, maka tidak usah kita puji. Ya. Tapi kalau kita tahu imannya kuat, dia tidak sombong, dan kita hanya kasih motivasi, maka tidak mengapa. Tidak mengapa, ya. Wallahu a'lam bishawab.